Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengaruniai kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Yang mana dengan wasilah ketiga nikmat tadi kita masih bisa berkumpul di majelis yang insyaallah Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita semua, junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in. Semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di dalam acara rutin kita, yaitu mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Semoga kita bisa memahami ilmu-ilmu para ulama, amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara kita buka. Mari kita acara kita buka dengan khutmul Quran ala hadaniyah bi barakati suratil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan wasilah kita membacakan khutmul Quran bisa mendapatkan barokah pada siang hari ini. Agar lebih barokah kajian pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insyaallah pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Muhammad Karim Bilhaq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Karim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang beliau bacakan bisa menjadikan pahala khususnya bagi diri beliau, umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Alhamdulillah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Arif B. Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shlih li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para santri yang habis cintai, para orang tua wali santri, santriwan santriwati yang Allah muliakan, juga tidak lupa kepada para muslimin dan umumnya kaum muslimin wal muslimat semuanya yang mungkin sama-sama hadir menyaksikan acara ini secara online. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini atau pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin, yakni kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mengkaji kitab ini sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pahanya mengalir untuk beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuliskan menjadi amal jariah bagi beliau, dan kita tentu berharap bisa meraih sebanyak mungkin manfaat dari apa yang beliau tulis, dari apa yang beliau ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ala dinya wala kulli niyatun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sepertinya kurang keras ya, bisa di volumenya ditambah. Kedengaran nggak? Jelas nggak? Baik, kita lanjutkan masih bahasan tentang yaitu adab santri terkait dengan pelajarannya ya. Yang kemarin kita sudah sampai pada poin yang ke-9 kalau nggak salah ya. Baik, kita lanjutkan yaitu wal asiru yang ke-10,
ayyuraya, hendaklah memperhatikan siapa seorang santri naubatahu, gilirannya. Contoh misalnya giliran dalam setoran hafalan, ya, atau giliran dalam pelajaran. Fala, sehingga tidak boleh yataqaddamu, mendahului siapa santri tersebut, alaiha, atas gilirannya, bigoiri ridho, tanpa kerelaan, man, siapa saja hiyalahu, ya, yang kemudian mendapatkan giliran gitu. Jadi misalnya kalau kita katakanlah nomor 4, ada teman kita nomor 2 dalam atau ketika setoran hafalan. Nah, kita yang nomor 4 ini jangan mendahului, ya. Kalau giliran kita nomor 4, yang nomor 4 tidak boleh mendahului, ya, tanpa kerelaan orang yang atau teman kita yang lebih awal. Cuma biasanya sebaliknya, ya. Kita kadang-kadang inginnya paling akhir, ya. Tapi seandainya tadi ada keinginan kita lebih awal, jangan mendahului. Rawa, ya, ruya, telah diriwayatkan, anna, sesungguhnya, ansorian, seorang Ansor, ya, penduduk Madinah, Ansor, atau pernah datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, orang tadi bertanya kepada siapa? Kepada Rasul. Waja'a, kemudian datang, badahu, setelah orang Ansor tadi, rajulun, seseorang, min Sakif, dari Bani Sakif, ya. Yas'aluhu, yang juga bertanya kepada siapa? Kepada Nabi. Faqala, maka bersabda siapa? An-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Kepada siapa? Kepada orang yang datang belakangan, yaitu orang yang datang dari Bani Sakif. Kata Nabi, ya akha Sakif, wahai saudaraku orang Sakif, Bani Sakif, annal ansoriya, sesungguhnya orang Ansor ini, qad sabakoka, telah lebih dulu dari engkau atau telah mendahulimu, bil mas'alati, untuk bertanya, ya. Fajlis, maka duduklah kamu, duduk dulu, kata Nabi. Jangan mendahului orang Ansor, karena orang Ansor datang lebih dulu. Sementara kamu, wahai saudaraku dari Bani Sakif, datang belakangan. Kaima nabda'u, supaya kami bisa memulai, ya, bihajatil ansori, untuk memenuhi kebutuhan orang Ansor ini, yakni menjawab pertanyaan dia. Qabla hajatika, sebelum kami memenuhi keperluanmu, kebutuhanmu, atau menjawab pertanyaanmu, ya, atau mengabulkan permintaanmu, gitu, ya. Nah, ini seperti itu. Jadi Nabi pun mengajarkan kita supaya kita tidak mendahului orang yang memang lebih dulu, kita belakangan, gitu. Ini bagian dari adab, ya. Termasuk yang paling mungkin, ya, yang paling mungkin sering berebut itu giliran makan.
Kalau giliran simaan, giliran setoran biasanya pengennya paling akhir terus. Tapi kalau giliran makan pengen paling dulu. Nah, pengen menyalip gitu. Nah ini nggak boleh. Ya. Qala telah berkata Al-Khatib, yang dimaksud adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, yustahabu dianjurkan lisabiki bagi yang lebih dulu ayyuqaddima untuk mendahulukan ala nafsihi atas dirinya. Man kana siapa? Man kana yakni orang yang goriban, orang asing. Jadi misalnya ada orang baru atau kita dalam sebuah acara, ya, katakanlah pengajian umum, ya, di mana ada orang asing yang bukan orang internal kita. Nah, maka di sini kita sebagai pribumi, ya, ada tamu, katakanlah begitu, maka disunnahkan mendahulukan tamu tadi. Ya. Misalnya ada pengajian umum, ya sering kita mengadakan pengajian umum antara santri dengan warga. Maka warga lebih baik kita dahulukan, ya. Dalam hal kemudian misalnya dia bertanya, dalam hal kita kemudian ketika memberikan atau menyuguhkan suguhan makanan, ya. Lita'akudah hurmatau, dalam rangka apa? Litu akidah hurmatau, untuk kemudian betul-betul menghormatinya, ya, menghormati orang asing tadi, katakanlah tamu tadi, ya. Wa kadzalika, demikian pula idza kana limutaakhir, jika ternyata ada orang, ya teman kita katakanlah terlambat, datang lebih belakangan, tetapi hajatun doruriyah, dia punya kebutuhan mendesak, ya, wa alimaha, dan kemudian, ya, siapa orang tadi tahu, yakni al-mutaqaddam, yang datang lebih awal itu tahu bahwa yang datang belakangan ini lebih mendesak kebutuhannya, keperluannya. Fa innahu yu'athiru, maka hendaklah dia mendahulukan orang yang belakangan tadi, walaupun kita datang lebih awal. Gitu ya. Paham nggak? Jadi ini kelihatan hal yang sepele, tapi itu bagian dari adab. Jadi kita harus selalu menghormati orang lain. Termasuk tadi menghormati orang yang asing, yang tidak kita kenal, menghormati katakanlah tamu tadi. Kemudian kita sebagai penghormatan kepada orang lain yang datang belakangan tapi punya kepedulian, punya kepentingan yang lebih mendesak, ya kita juga mendahulukan. Ya. Nah ini dalam hal apapun, ya. Terutama tentu dalam konteks kita belajar itu, ya. Au asara, atau memberikan isyarat siapa? Santri asyaikho, kepada syekhnya, kepada gurunya. Bitaqadumihi, supaya mendahulukan orang tadi. Ya. Limaslahatin, karena satu maslahat, kepentingan ro'aha, yang dia anggap, yang dia pandang penting. Fayustahabu isyaruhu, maka, ya, jadi disunnahkan untuk memberikan isyarat, ya, kepada gurunya, biar Ustaz, biar itu yang sipulan aja dulu misalnya, saya belakangan, ya, gitu ya. Wa yaslu taqaddum an-naubati, dan kemudian sehingga apa? Gilirannya didahulukan. Bitaqaddumil hudur. Jadi maksudnya gini, giliran
ketika didahulukan itu siapa? Yaitu bitaqadumil hudur. Orang yang lebih dulu datang, itu idealnya seperti itu. Jadi kalau yang hadir datang lebih awal, didahulukan. Didahulukan untuk apa? Ya untuk apa saja. Ya. Fi majlis syaikh, di majlis gurunya, au ila makani, atau kemudian tadi, ya di tempat gurunya tadi. Wala yaskutu, dan tidak gugur hakkuhu, haknya. Misalnya si fulan menempati posisi pertama di depan, maka dia tidak gugur haknya untuk tetap duduk di depan bidhihabihi, ketika dia pergi, ya, ila mayadurrolahu, ila mayadurrolahu, ya, pergi karena sesuatu yang mendesak, terpaksa. Seperti apa? Kakodoi hajatin. Misalnya apa? Kita sedang belajar, tiba-tiba sakit perut, ya, sakit perut, atau mungkin ya kita BAB, BAK gitu ya. Nah, kebetulan posisi kita nomor pertama atau di barisan pertama. Nah, ini tidak gugur hak kita, ya, ketika kita misalnya ada kebutuhan sementara atau watajdid wudu'i, ya, watajdid wudu'in. Jadi kakodoi hajatin watajdidi wudu'in, atau ketika kita ingin memperbarui wudu kita keluar dulu sebentar karena batal, kita sebentar keluar ambil air wudu, kita balik lagi. Nah, jangan sampai tempat duduk di depan tadi kemudian direbut oleh kita. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa tidak gugur hak orang misalnya di barisan pertama hanya karena dia tadi sebentar keluar karena ada keperluan. Nah, itu. Ya. Jadi intinya tadi ya, pentingnya kita berdisiplin, tertib, termasuk dalam hal giliran apapun. Ya. Jadi idza ada ba'dahu, setelah kemudian dia kembali, maka dia kembali ke tempat semula dan tidak boleh yang lain berebut posisinya. Wa idza, dan jika sabaqo, lebih dulu isnani, ada dua santri lebih dulu datang misalnya, ya, wa tanaza'a, dan berebut gitu ya, berebut posisi yang lebih dulu. Nah, maka ukri'a, bisa diundi, ya, diundi. Bainahuma, di antara keduanya tadi, ya, au qaddama syaihu ahadahuma, ya, atau misalnya gurunya tadi mendahulukan salah satunya. Ya udah, kamu yang paling dulu ya, misalnya. Teman kamu belakangan. Nah, itu. In kana mutabarrian, Allah memang itu juga dipersilahkan gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan giliran. Jadi giliran kalau kita misalnya ada waktu di mana harus bergiliran dalam proses belajar mengajar, ya, apakah giliran dalam ujian, apakah giliran dalam setoran, ya, termasuk bisa terapkan ketika giliran dalam makanan yang kita sering ngantri misalnya, itu bisa terapkan, ya, jangan saling mendahului, ya. Bahkan kalau bisa kita mempersilahkan yang belakangan lebih dulu, ya, gitu ya. Nah, itu yang ke berapa? Ke-10. Berikutnya wal hadi asyara, yang ke-11,
ayyakuna hendaklah ya seorang santri julusuhu duduknya itu baina yaday syaikhi ya di hadapan gurunya ala mata qaddama sesuai dengan apa yang telah lalu tafsiluhu yang telah dijelaskan rinciannya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, poin-poin sebelumnya. Wahai atuhu dan perilakunya tindakannya fi adabihi sesuai dengan adab dia yang seharusnya ma'a saykhihi adab terhadap gurunya. Sudah dijelaskan ya bagaimana kita harus tawadhu di hadapan guru. Tidak boleh sombong, tidak boleh kemudian ketika gurunya bicara kita ribut. Ya. Selalu hormat kepada guru, selalu taat kepada guru. Nah, itu adalah hal yang harus dilaksanakan dan menjadi tabiat kita, menjadi habit kita, ya. Kemudian wayadur kitabul ladzi yaqra'u minhu dan dia membawa kitabnya yang dia baca ya alladzi yaqra'u minhu mahu kemudian wa yahmilu binafsi dan dia bawa sendiri. Jadi kalau bawa kitab ya jangan kemudian minta dibawain, bawa sendiri. Ya. Wala ya yadha'ahu dan tidak kemudian menempatkan kitab tadi alal ardi di lantai. Jadi jangan kita sembarangan menaruh kitab. Bukan hanya Al-Qur'an tidak boleh ditaruh di lantai, kitab pun sama. Karena kadang-kadang kitab juga itu ada ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang pasti itu adalah ilmu. Ya, ilmu itu adalah harus dihormati. Termasuk menghormati ilmu adalah menghormati gurunya, menghormati kitabnya. Ya. Maka jangan sembarangan ditaruh di lantai, kadang-kadang mungkin bisa terinjak. Ya. Gitu ya. Makanya kalau ada meja, ya. Halo, kalau ada meja, pakai mejanya. Supaya kitab kita itu ada di atas meja bukan di lantai. Itu bagian dari bentuk adab terhadap kitab ya. Ya halal qiraati maftuhan. Ketika dibaca secara terbuka, jangan di lantai. Bal yahmiluhu biyadi tetapi kemudian dibawa dengan tangannya wala yaqra'u minhu. Dan tidak dibaca kitab tadi illa kecuali ba'da istidhani kecuali setelah minta izin minasyaihi dari gurunya. Ya. Jadi kalau tidak disuruh baca ya jangan. Kalau disuruh jangan sulit juga. Kata gurunya coba kamu baca halaman sekian. Ya. Kitab ini. Ya harus. Ya. Laksanakan. Wala yaqra'u dan tidaklah membaca siapa santri tolibul ilmi al-mutalim ingda sugli ketika sibuk qalbi syaihi hati gurunya pikiran gurunya sedang sibuk ya au milali atau sedang bosan au godbihi atau gurunya sedang marah ya. Jadi jangan memaksakan. Au ghammi au nawadzalik atau gurunya sedang susah. Jadi kita juga harus memperhatikan ya. Kadang-kadang ya guru juga manusia. Kadang-kadang mungkin dia sedang ada masalah. Sedang sedih atau dia sedang marah. Ya. Maka kita harus peka ya.
Jadi kita kalau guru sedang galau, sibuk atau pikirannya sedang tadi ya kemana-mana, ya jangan memaksakan untuk membaca kitab di hadapan guru. Wa idza adzina lahu, dan jika mengizinkan kepada dirinya, kepada santri tadi, siapa? Asyaihu, ya, gurunya tadi, ista'adha minasyaiton, maka hendaklah ketika sebelum membaca kitab tadi dia berlindung dari godaan setan ar-rajimi. Summa yusammi Allah, kemudian menyebut nama Allah. Wa yahmaduhu, kemudian memuji Allah. Wa yusalli, mengucapkan salawat. Wa yusallimu, dan mengucapkan salam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasakan ya, sebelum kita ngaji, kita baca ta'awuz, berlindung dari godaan setan. Baca basmalah, baca sholawat, dan salam kepada Nabi. Ya. Nah, ini adalah bagian dari yang disunnahkan, dianjurkan sebelum kita mengkaji kitab apapun ya. Summa yad'u, kemudian mendoakan li syaihi, gurunya. Suka nggak mendoakan gurunya? Ya. Wali walidayhi, mendoakan kedua orang tua gurunya. Suka nggak? Nah, harus doakan ya, karena guru kalian itu punya kontribusi, sumbangsih yang besar ya, memberikan ilmu kepada kalian. Maka sebagaimana kalian mendoakan orang tua kalian, doakan juga guru-guru kalian ya. Mau nggak mendoakan gurunya? Ya, doakan yang baik-baik, orang tuanya juga ya. Wali masyayikhihi, ya, dan juga kakek-kakeknya. Wali nafsi, termasuk mendoakan dirinya, diri santri. Wali sa'il muslimin, jangan lupa doakan seluruh kaum muslimin. Ya. Termasuk ketika kita membuka kitab. Ya. Jadi para ulama ketika mengajarkan kita, misalnya qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini, ya, siapa? Haddatus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, ya, wa nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui perantaraan beliau, wa bi ulumihi, dan ilmu-ilmu beliau. Nah, itu bagian dari doa. Ya, secara tidak langsung kita ini berguru kepada siapa? Ya, Haddatus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliaunya sudah enggak ada, tapi kitabnya kita kaji. Secara tidak langsung berarti kita berguru kepada beliau, kita doakan beliau. Siap. Pengarang kitab yang kita kaji kitabnya, kita doakan. Ya, karena itu berarti guru kita. Di samping tentu guru, ustadz yang mengajarkan kitab tersebut, kita doakan. Bukan hanya ustadznya, tapi juga orang tuanya, kakek-kakeknya. Ya, termasuk ya kita juga berdoa untuk diri sendiri dan juga seluruh kaum muslimin. Ya, termasuk yang paling dekat di antara kalian di sini, teman-teman kalian, doakan juga. Suka nggak mendoakan temannya? Hah? Benar? Benar nggak? Karena di antara, kalau kita sering mendoakan teman kita, akan tumbuh kasih sayang. Kalau sudah tumbuh kasih sayang, rasa-rasanya nggak mungkin kita suka membuli teman kita.
suka menyakiti hati teman kita. Ya. Dan ingat, mendoakan orang lain tidak akan pernah rugi. Justru pertama di antara doa yang mustajab adalah doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita sering mendoakan orang lain, maka kita pun akan sering didoakan oleh siapa? Malaikat. Kira-kira dikabul enggak kalau malaikat mendoakan kita? Pasti dikabul. Karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka kalian jangan pernah merasa rugi ketika mendoakan orang lain, teman kita. Ya. Mudah-mudahan teman kita ini dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Qur'annya. Sebutkan namanya. Ya. Kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga dimudahkan oleh Allah. Kira-kira lebih dulu dikabulkan doa siapa? Mungkin doa malaikat. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, boleh jadi kita yang lebih dulu doakan. Dikabulkan oleh Allah doanya karena didoakan oleh malaikat, ya. Ini enggak ada minum. Tolong nih agak ini. Ya. Kemudian wa yatarahamu, ya. Ala musannifil kitabi. Nah ini. Jadi kita seorang santri hendaknya menumbuhkan kasih sayang, termasuk supaya memohon pada Allah mengasihi atau menyayangi musannifil kitab, ulama para pengarang kitab. Makanya tadi ketika kita menyebut misalnya tadi qala al-musannif, ya, Haddatus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Nah itu kan doa kepada beliau, ya. Inda qiraatihi, ketika kita membaca kitabnya. Jadi bukan sekedar kita menyebut qala al-musannif, telah berkata siapa pengarang kitab ini, udah. Harus tambahkan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, ya. Termasuk kita doakan, kita berdoa mudah-mudahan untuk diri kita melalui wasilah kitab ini. Wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dararain, ya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui beliau dan juga memberikan manfaat kepada kita melalui ilmu beliau, manfaat di dunia dan di akhirat. Wa idza, dan jika da'a, mendoakan siapa, at-thalibu, seorang santri, li syaihi, kepada gurunya, qala, ya, maka hendaklah dia berkata radhiyallahu ankum, semoga Allah meridhoi Anda sekalian, au an syekhina, atau semoga Allah ridho kepada guru-guru kami, au an imamina, atau kepada para imam kami, au nahwi dzalik, atau lain dan yang lainnya. Wa yuqsadu bihi, dan yang dimaksud dengan doa tadi, ya, tujuannya tadi adalah asy-syaikh, ya, guru kita, ya, radhiyallahu atau rahimahullah, ya.
Wa idza, dan jika farogo, telah selesai siapa santri, minad darsi, dari proses pembelajarannya, da'a, hendaklah dia pun mendoakan li syaihi, ya, kepada gurunya aidon, mendoakan juga. Jadi ketika memulai mendoakan, ketika menutup pembelajaran juga mendoakan gurunya. Ya. Fa in taraka at-talibu, ya, dan jika meninggalkan at-talibu siapa santri, al-istiftaha, dengan tadi pembukaan, lupa apa, dengan pembukaan. Pembukanya tadi kan tadi harus mendoakan di antara gurunya tadi. Mendoakan penulis kitab, ya. Atau lupa kemudian tidak melakukan apa yang tadi telah disebutkan, bima dzukira. Lupa, ya, dengan apa yang tadi telah disebutkan, jahlan, baik karena kebodohan, au nisyanan, atau karena lupa, maka nabbahu alaihi, hendaklah guru mengingatkan sang murid tadi, wa allamahu, dan mengajarkan muridnya, iyahu, ya, wa dzakkarahu bihi, dan mengingatkannya. Fa innahu min ahamil adab, karena apa? Semua tadi bagian dari adab yang penting, yang terpenting, ya. Maka sekali lagi tolong, ya, harus selalu diucapkan, walaupun kelihatan sepele, adab-adaban ini justru sangat penting. Karena itulah yang memperindah perilaku kita. Ya. Adab itulah sekali lagi yang memperbagus perilaku kita. Coba aja. Ya. Banyak tamu ketika datang ke sini terkesan ketika kalian begitu hormat. Nah, itu harus ditambah, ya. Jadi kalau ada tamu ke sini, bukan sekedar misalnya kalau tamunya laki-laki, santri laki-laki harus segera menghampirinya. Misalnya dengan menyapa assalamualaikum, dengan apa, sambil, ya, tangannya disodorkan untuk salam. Kemudian jangan gitu saja. Kalau bisa ditanya, maaf Bapak atau maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu, ya, atau mau perlu sama siapa, gitu. Nah, itu harus dibiasakan, ya. Jadi kalian, apalagi kalau misalnya ternyata tamunya seperti orang yang bingung, ini mau ketemu siapa nih? Siapa yang bisa saya temui? Langsung aja tanya, Ibu, Bapak, maaf, bisa atau ada yang bisa saya bantu? Atau mau ketemu siapa? Ya. Nah, itu jangan diam saja. Nah, itu bagian dari adab, ya, kepada tamu. Ya. Nah, jadi di sini intinya kita juga, terutama kalau lupa, ya, guru juga mengingatkan. Makanya kalau kalian sering diingatkan oleh guru-guru kalian, harus bersyukur, ya. Karena itu berarti guru, ya, sayang kepada kalian, supaya kalian betul-betul mengamalkan apa yang telah diajarkan, ya, terutama tadi menyangkut adab atau akhlak, ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Asani asyara, yang ke-12, ayyas buta, hendaklah fokus siapa, al-muta'allim atau santri, ala kitabin, pada satu kitab tertentu, layatrukuhu hatta layatrukahu abtar, ya, sehingga
dia tidak meninggalkannya, belum selesai udah ditinggalkan, maka nanti akan sia-sia. Ya. Jadi kalau kita mengkaji kitab satu sampai tuntas. Jangan belum selesai kita kaji satu kitab kita sudah berpindah kepada kitab yang lain. Ya. Wa ala fannin, dan juga harus fokus pada satu satu bidang studi, hatta sehingga la yastaqilla, tidak menyibukkan diri bifanin akhar, pada bidang studi yang lain. Ya. Jadi artinya satu-satu. Ya. Nah di sini makanya kita tidak terlalu banyak pelajaran ya, walaupun tentu ya kita tetap pelajaran ini diajarkan, tapi tidak langsung kemudian banyak, tidak langsung kemudian kita membahas semua pan ilmu. Ya, contoh misalnya tentu kalian belum saatnya belajar kitab misalnya usul fikih, atau misalnya apa kitab tentang ilmu ulumut tafsir misalnya. Sementara kalian sendiri bahasa Arab aja masih dasar, ya, jurumiyah aja belum tamat. Nah maka di sini di samping itu, di samping belajar harus fokus pada satu pan ilmu, tentu yang namanya belajar juga ada tangga-tangganya. Kita kalau naik tangga gimana? Tentu dari tangga yang paling bawah. Makanya kalau langsung loncat, kita bisa terjatuh. Sama belajar juga. Kalau kita langsung loncat kepada materi atau pan ilmu yang sulit, sementara yang mudah, yang gampang, yang dasar belum kuat, ya nggak bisa gitu. Ya. Kemudian yaitu qabla ayatakonnal awal. Jadi sebelum kemudian kita betul-betul mungkin, betul-betul faham, betul-betul hafal, jangan berpindah-pindah. Satu kitab belum mungkin, apalagi belum tamat, kita pindah ke kitab yang lain. Ya. Wa ala baladin, dan kita harus fokus pada satu tempat, satu negeri di sini, kalau balad itu ya, atau satu daerah. Jangan misalnya setahun di Bogor, pindah lagi ke mana? Misalnya ke Madura, pindah lagi ke Banten, pindah lagi misalnya ke Cirebon. Setiap tahun pindah-pindah. Nah, di sini dianjurkan fokus itu di satu daerah. Kalau sudah merasa cukup, ya bisa pindah ke tempat atau pondok yang lain. Ya, kalian target di sini kalau 6 tahun, ya 6 tahun kalau bisa. Ketika cukup 6 tahun bisa berpindah ke pondok yang lain di tempat yang lain. Kadang-kadang ada santri ya, jadi setahun bisa 2 kali pindah. Terus saja karena nggak betah, pindah. Padahal dimanapun sebetulnya ya sama aja. Bahwa pondok itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Maka tidak dianjurkan kita sering berpindah-pindah sebelum tuntas di satu tempat. Ya. Nah ini adalah apa yang diajarkan oleh diantaranya adalah Hadratus Syekh Syekh Asy'ari dalam kitab ini. Hatta sehingga tadi la yantakila, tidak berpindah ila baladin akhar, ke tempat yang lain, negeri yang lain, min goidurotin, tanpa ada hal yang darurat. Kecuali gini misalnya, ya, saya mau pindah ke tempat, ke pondok yang dekat rumah. Kenapa? Karena orang tua saya sudah tua, kasihan misalnya. Supaya saya bisa juga
orang tua saya tetap perhatikan. Kalau ada apa-apa kan kalau dekat misalnya lebih mudah. Nah itu hal lain, ya. Tapi kalau ada kepentingan, ya sudah kita konsisten istiqomah di satu tempat sampai betul-betul berhasil. Setelah itu baru kita boleh berpindah ke tempat atau pondok yang lain. Kalian dari sini mau langsung kemana? Ke Madinah atau mungkin ke Mesir, ya silakan. Ya. Atau mungkin ke pesantren di Jawa, silakan. Ya. Nah kalau bisa tapi tuntaskan di satu tempat dulu. Apa yang jadi target? Ya. Fa'inna karena sesungguhnya dzalika kalau kemudian kita selalu berpindah-pindah, ya, setiap setahun kali pindah, bahkan setahun 2 kali pindah. Fa'inna dzalika maka sesungguhnya hal demikian yufarikul umur akan bisa kemudian apa ya, memecahkan atau ya memporak-porandakan urusan. Wa yaskil qalba dan akan menyibukkan hati, wa yudhi'u al-awqat bahkan kemudian apa? Itu bisa menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Bisa menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Ketika kita pindah ke tempat yang baru, tentu butuh lagi persiapan baru. Butuh lagi kita menyediakan mental yang baru. Kebiasaan baru yang mungkin berbeda dengan tempat sebelumnya. Betul tidak? Kadang-kadang mungkin harus ngulang dari awal lagi pelajarannya. Nah itu bisa menjadikan waktu banyak terbuang. Berikutnya wa ayyakuna dan hendaklah seorang santri mutawakkilan selalu berusaha tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal itu apa? Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Tentu dibarengi dengan ikhtiar. Jadi kalau kalian merasa sudah maksimal dalam upaya murojaah hafalan, tapi ternyata tidak sesuai target, ya, yang harusnya setahun misalnya bisa 15 juz, ternyata baru 3 juz, misalnya. Sementara kalian sudah merasa usahanya sudah demikian keras. Nah, ya berarti tinggal tawakal. Tapi kalau kemudian kalian santai-santai, ya, terlalu kemudian banyak membuang waktu, kemudian begitu saja pasrah, nah itu bukan tawakal. Ya. Itu bukan tawakal, kan tawakal itu adalah harus diiringi dengan usaha yang optimal. Gitu ya. Jadi tawakal penting tapi dibarengi dengan ikhtiar. Kalian harus punya target. Di samping target, misalnya target pondok, hafiz dalam waktu 3 tahun 30 juz. Nah kalau boleh, bahkan seharusnya kita juga punya target secara pribadi. Saya tidak mau misalnya 3 tahun, saya mentargetkan 2 tahun hafal 30 juz. Nah itu lebih bagus lagi. Jangan melebihi yang sudah ditargetkan oleh pondok. Target 3 tahun 30 juz, kemudian kita baru 5 tahun. Atau 5 tahun juga belum hafal 30 juz. Nah ini berarti udah meleset jauh gitu. Ya. Nah jadi tawakal itu penting, pasrah pada Allah tapi dibarengi dengan ikhtiar yang optimal. Fala yahtammu dan tidak perlu kita terlalu mempedulikan bi amri rizki terkait urusan rezeki. Ya. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah, apalagi kalian cukup ditugaskan oleh orang tua kalian cukup belajar saja. Bukankah di sini kalian tidak dituntut untuk cari
uang di sini oleh orang tua kalian? Ada yang disuruh cari uang? Gak ada ya? Kalian nanti misalnya ada orang tua, kamu kalau nanti di pondok harus sambil jualan supaya dapat uang sendiri. Ada nggak yang disuruh kayak gitu sama orang tuanya? Gak ada ya. Berarti fokus belajar. Biarkan yang mencari rezeki adalah orang tua kalian. Ya. Wala yasgilu qalbahu bidzalik. Jadi jangan sampai kita disibukkan mikirin urusan rezeki. Kemudian berikutnya wa alla yunazi'a, dan tidak boleh seorang santri ya untuk bertengkar ahadan dengan seorang pun, wala yukhasimahu, tidak boleh juga saling bermusuhan dengan siapapun. Apalagi kalian adalah para penghafal Quran, apalagi kalian itu santri, maka tidak pantas kalau kemudian saling bermusuhan ya, saling bertengkar. Ini tolong perhatikan ya. Kalian suka bertengkar enggak? Hah? Ya jangan ya. Jangan saling membuli, jangan saling bertengkar, jangan saling bermusuhan. Tidak pantas, tidak layak orang santri saling bermusuhan. Kenapa fa'innau? Karena tindakan demikian yudhi'u, itu akan menyia-nyiakan al-awqati, waktu kalian. Waktunya habis untuk membuli, waktunya habis untuk bertengkar, bermusuhan. Ya. Wa yurisul al-haqda, dan itu akan melahirkan apa? Kebencian, dendam, iri, dengki. Pasti aja. Kalau kalian suka membuli, suka bertengkar, akan muncul rasa dengki, dendam. Ya. Wal hasad, dengki ya sama. Wal baghdad, tadi benci, marah gitu. Kemudian wa yajtaniba ai wa ayajtaniba, ya, dan harus menjauhi siapa seorang santri an mujalasatil miksar, dari berkawan atau duduk-duduk bersama orang yang banyak omong. Siapa di sini banyak ngomong? Kalau ngomong nyerocos saja ya, gak pernah berhenti. Nah ini kita jauhi ya, kalau ada teman kita yang terlalu banyak ngomong. Ya kalaupun banyak ngomong tentu harusnya ngomong yang bermanfaat. Tapi kalau ngomongnya cuma ngalor ngidul, ya nggak ada manfaatnya, ya buat apa? Lebih baik kita diam sambil kita murojaah, sambil kita menghafal ya Al-Quran, menghafal kitab-kitab matan gitu. Wa ahli al-fasad, dan jangan bergaul dengan tadi orang yang suka membuat kerusakan. Wal ma'asi, tukang maksiat. Wal batolah atau bitolah. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang pengangguran. Kenapa? Karena akan menjadikan kita terbawa, menyia-nyiakan waktu. Ya. Fa innal mujawarata, karena sesungguhnya berdekatan dengan orang-orang tadi pasti mu'athiratun, itu akan berpengaruh. Pengaruhnya pengaruh buruk. Ya. Kalau kita dekat dengan orang yang malas, punya teman orang yang malas, akan kebawa malas. Betul tidak? Kalau kita suka berteman dengan orang suka membuli, kita akan terbawa ikut-ikut membuli. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, akan terbawa pintar. Bergaul dengan teman-teman yang rajin, akan terbawa rajin. Ya. Jadi maka berkawanlah dengan kawan yang baik, yang punya sifat-sifat yang baik, yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik. La mahalata, jadi
itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi kadang-kadang teman itu lebih berpengaruh daripada guru, daripada orang tua bahkan. Benar nggak tuh? Kadang-kadang teman lebih berpengaruh daripada orang tua dan gurunya, betul tidak? Coba aja coba. Kenapa ada santri suka membuli? Padahal jelas gurunya tidak pernah mengajarkan, apalagi orang tuanya, tapi kenapa suka membuli? Karena mungkin tadi dipengaruhi teman-teman yang suka membuli. Makanya kita harus hati-hati memilih teman, ya. Cari teman yang kemudian menjadikan kita lebih baik. Kemudian wa yajlisa, dan hendaklah duduk siapa santri mustaqbal kiblah, menghadap kiblat ketika belajar, kalau memungkinkan. Ya, ini menghadap kiblat ini ya, ini sudah pas. Ya. Wa yastanna, kemudian seorang santri hendaklah menjalankan, membiasakan ya, melakukan bisunnati Rasulillah, sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah-sunnahnya? Banyak. Dalam ibadah sunnah-sunnah Rasul, misalnya dalam sholat ada sholat-sholat rawatib yang menurut sebagian ulama bahkan lebih utama daripada sholat tahajud, daripada sholat duha. Maka kalian jangan tinggalkan sholat rawatib. Apa sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jadi misalnya ya, sebelum asar kita sholat sunnah qobla asar. Ya, sesudah maghrib kita sholat sunnah setelah maghrib, ba'da maghrib. Sebelum isya, sesudah isya kita juga sholat sunnah. Sebelum subuh kita juga sholat sunnah sebelum subuh. Ketika zuhur kita juga sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Namun sebagian ulama itu justru lebih utama sholat-sholat rawatib itu dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena yang mengiringi sholat-sholat fardu. Makanya jangan kemudian dianggap enteng. Ini mas sholat sunnah ini misalnya. Enggak. Itu tetap bagian dari yang penting untuk kita lakukan. Ya. Kemudian kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tangan kanan yang baik-baik ya. Kalau yang kemudian diajarkan untuk yang dianggap jelek ya tangan kiri. Kita misalnya ke masjid masuk pakai mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau ke WC ya sebaliknya. Banyak sunnah-sunnah yang lain ya. Termasuk zikir, baca Quran, segala macam ya. Nah, kemudian wayagtanima, wa ayyagtanima, hendaklah seorang santri berusaha meraih dakwah ahli khair, doa orang-orang yang baik. Ya, jangan segan-segan kalian minta doakan kepada guru kalian, Ustaz doakan saya ya, supaya saya dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Pernah nggak kalian minta doa ke guru kalian? Perasaan ke Abi belum pernah tuh ada yang minta doakan. Atau kepada teman kalian yang dianggap orang yang soleh ya. Jadi kita itu disunnahkan meminta doa kepada orang-orang soleh ya. Wayahtarija wa ayyahtarija an dawatil mazlum, dan kita jadi harus hati-hati dengan doa orang-orang yang terzolimi. Jadi kalian tuh harus takut ketika kalian membuli orang lain, teman kalian, kemudian teman kalian sampai sakit hati dan berdoa. Ya. Doanya apa? Misalnya mudah-mudahan ya. Misalnya doanya jelek, gimana coba? Buduk selama-lamanya, gimana tuh? Auzubillah ya. Nah, jadi intinya jangan sampailah kita
ya, didoakan oleh orang-orang yang terzolimi oleh kita. Maka jangan sampai kita berbuat zolim pada orang lain. Kemudian wa anil ghibah, hendaklah kita menjauhi ghibah, ya, membicarakan keburukan orang lain. Wa ayyuksiru salata, kemudian kita harus banyak salat, tentu salat sunnah di samping salat fardu, salat rawatib, salat tahajud, salat duha, ya. Kemudian wa ayyusalliya salatal khashiin, kita harus salat dengan salatnya seperti orang-orang yang khusyuk dalam salat. Jadi kalau salat itu diusahakan ada upaya yang serius, sungguh-sungguh kita khusyuk. Walaupun tidak mudah orang untuk salat khusyuk, tapi usahakan. Ya. Nah, makanya di antara salat khusyuk itu coba kalian hadir sebelum waktu salat. Siapkan hati kalian untuk Allah. Karena kalau kemudian salat kalian sering terlambat, itu bisa tadi, kadang-kadang salat juga buru-buru, mengejar imam. Ya. Maka penting kalau misalnya kita hadir di tempat salat sebelum datang waktu salat. Di antaranya itu, ya. Berikutnya yang terakhir, ya, wasalisu asar. Yang ke-13, ayyuragiba, hendaklah seorang santri ayyuragiba, jadi memotivasi, targib, melakukan targib, atau labata, kepada santri-santri yang lain. Ini penting. Fitahsili, supaya kemudian bisa meraih hasil ilmu. Wa yadduluhum wa yaddulahum, ya, ayaddulahum, dan memberikan petunjuk kepada mereka ala mazal istighali wal faida, ya, supaya kemudian teman-teman kita itu sibuk dengan apa? Tentu dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan untuk meraih banyak faedah. Wa yusrifa anhum, wa ayyusrifa anhum, ya, hendaklah seorang santri juga memalingkan teman-temannya dari teman-temannya al-humuma, kesedihan-kesedihan al-musgilati anhu, yang menyibukkan dirinya. Jadi kalau temannya lagi galau, coba dihibur. Temannya lagi nggak punya uang buat jajan, coba kasih, berbagi, ya. Suka nggak? Itulah bentuk solidaritas, bagian dari ukhuwah Islamiyah. Ya. Kalau temannya sedang mengalami sulitan dalam memahami pelajaran, bantu untuk dipahamkan. Ya. Wa yuhawwina wa ayyuhawwina, dan hendaklah seorang santri meringankan alaihim, atas mereka teman-temannya tadi, tahu bebannya, diringankan bebannya. Ya, kalau banyak cuciannya bantu sebagian cuci misalnya. Jarang-jarang, ya. Kalau sedang sakit coba belikan obat, antar ke dokter. Nah, itu, ya. Kemudian wa yudzakkira, dan hendaklah seorang santri mengingatkan lahum, kepada mereka, yakni teman-temannya, mastafadahu, apapun perkara yang bisa diambil faedahnya, minal qawaid, baik berupa kaidah-kaidah. Apakah kaidah-kaidah bahasa, misalnya Arab, kaidah-kaidah hukum fikih, kaidah-kaidah ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran misalnya. Nah, kita ingatkan. Wa goroib, termasuk hal-hal yang langka, ala jihatin nasihah, dalam bentuk menyampaikan nasihat, ya. Karena ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Tawassabil haq wa tawassabisob, ya. Kita harus saling nasihati dalam kesabaran
ya, kebenaran dan kesabaran. Wal mudzakarah, dan dalam bentuk tadi mudzakarah, saling mengingatkan. Wabidzalika, maka dengan itu yastaniru qalbuhu. Yastaniru qalbuhu, ya. Hati temannya tadi akan tersinari, menjadi terang. Wa yubarikul lahu fi ilmi, akan berkah ilmunya. Atau hatinya sendiri yang menjadi terang, ilmunya menjadi berkah. Ya. Wa yazumu sawabu, dan pahalanya menjadi besar. Wa man bahila, dan sebaliknya barang siapa yang bakhil bidzalika, tidak kemudian peduli dengan teman-temannya tadi, fala yasbutu mahu, maka dia tidak akan tertancap ilmunya pada dirinya. Wa in sabata lam yusmir, jikapun ilmunya menancap dalam dirinya, tetap tidak akan berbuah amal. Padahal kita mempelajari ilmu ingin mendapatkan buahnya apa? Amal. Ya. Jadi disebut dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Wa qad jaraba dzalika jamaatu minas salafi, dan dulu para ulama salaf telah mempraktekkan hal begitu. Telah membuktikan itu. Ya. Berikutnya wala yabtakhira, ay wala ayyabtahira. Jangan sampai kemudian seorang santri bersikap membanggakan diri alaihim, kepada teman-temannya. Ayu aljiba bijudati dihni, atau dia merasa bangga, takjub dengan kecerdasan otaknya. Gak perlu, ya. Bal yahmadullah, tetapi justru dia harus memuji Allah Ta'ala, wa yastazidu, ya, minhu, dan meminta tambahan dari Allah bidawami syukrihi, dengan cara mendakwamkan rasa syukur kepada Allah, banyak mengucapkan hamdalah, ya, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Wa yukrimuhum, dan ya hendaklah, atau wa yukrimahum, ya, wa ayyukrimahum, hendaklah seorang santri mendoakan mereka, yakni teman-temannya, bifsai salam, dengan cara menebarkan salam, wa zuhuril mawaddah, dan menampakkan rasa cinta kasih sayang, wal ihtiram, dan penghormatan, ya, wa yuraiya, atau wa ayyuraiya lahum, dan hendaklah memperhatikan seorang santri kepada mereka hakus su'bah, hak dalam persahabatan, ya, wal ukhuwah, dan persaudaraan. Jadi kita juga jangan sampai mentang-mentang sudah dekat hubungan dengan teman kita, kita sering tidak menghormati teman kita. Misalnya apa? Temannya pen, kita ambil saja tanpa minta izin, walaupun cuma pinjam. Teman saya ini nih, ya, gak begitu. Jangan sampai kata Imam Ali, dekatnya hubungan kita dengan teman kita menjadikan kita melanggar hak-hak teman kita tadi. Tetap kalau misalnya pinjam, ya pinjam, kita bilang dulu, izin dulu, ya. Kalau kita meminjam sesuatu tanpa bilang-bilang, itu termasuk apa? Ya bisa termasuk gasab, ya. Seperti itu, ya. Jadi hak dalam persahabatan dan persaudaraan fiddin, dalam agama, wal hirfah, termasuk dalam kesamaan profesi. Sebagai apa? Sebagai sama-sama pencari ilmu. Fa'innahum, karena mereka itu ahlul ilmi, adalah pencari ilmu, wa hammalatuhu, dan pengemban ilmu, wa talabuhu, dan tadi pencari ilmu. Wa yataghafala, wa ayataghafala, dan hendaklah seorang santri tidak mempedulikan antaksirihim,
kekurangan-kekurangan temannya. Wa yaghfira, ya, dan hendaklah dia, betul ya, yaghfira ya, memaafkan zilalahum, ketergelinciran mereka kalau mereka berbuat salah, teman kita. Karena manusia tempat salah dan lupa, ya maafkan saja kalau itu memang bukan sebuah kesengajaan. Ya. Wa yasturo, dan hendaklah menutupi, wa ayyasturo, menutupi siapa seorang santri, auratihim, teman-teman aurat atau aib teman-temannya tadi. Wa yaskuru, dan beri terima kasih, ya, muhsinam, terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Wa yatajawazu, atau wa ayyatajawaza an masyihim, ya, dan hendaklah memaafkan keburukan-keburukan mereka. Jadi ini poin terakhir ini sangat penting dalam rangka menumbuhkan, memperkuat tali persaudaraan, tali persahabatan, ya. Maka jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Di tempat lain kadang-kadang ada tadi, ya, mungkin karena merasa senior terhadap junior itu begitu keras, ya, sampai kemudian terjadi korban, nauzubillah. Di sini kalian jangan sampai ada korban, ya, secara fisik karena akibat bulian misalnya, jangan sampai, ya. Karena apa? Di sini juga tidak menerapkan hukuman fisik, ya. Misalnya kalian ditampar kalau berbuat kesalahan, tidak kan? Enggak, insya Allah, ya. Maka begitu pula dengan teman-teman kalian, kalian harus berbuat ma'ruf, jangan saling membuli, apalagi bulian secara fisik. Baik, itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini, dan bab ini sudah selesai insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pekan depan, yaitu bab kelima, yaitu fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fihi isruna adaban, ya. Nanti dibahas tentang adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, dan di sini ada 10 jenis ada 20 jenis adab. Baik, dikembalikan kepada host, ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita bisa memahami dan yang terpenting kita bisa mengamalkannya. Kenapa harus diamalkan? Ya karena rugi jika kita mempunyai ilmu tidak diamalkan. Seperti yang guru kita ucapkan dalam materinya tadi, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Seperti biasanya akan ada sesi tanya jawab. Silahkan bagi para santri yang ingin bertanya. Ada? Gak apa-apa pakai tulisan kertas, ya, kalau terutama kalau ahwat, ya, mungkin malu. Tapi kalau bisa sih jangan malu, karena kita dalam forum, ya, taklim wa ta'alum, ya, dalam proses belajar mengajar tidak perlu ada rasa malu. Silakan. Ayo, Iwan ada, Iwan Ahwat, nggak apa-apa. Silakan. Sok, ayo, siapa? Ya, silakan. Siapa namanya? Kok jadi lupa?
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatul Mukmila, salah satu santri dari Nahda Islamiyah. Enggak kedengaran coba. Tes dulu, tes. Tes. Yang keras suaranya. Ya, ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya. Perkenalkan, nama saya Zatul Mukmila, salah satu santri dari Nahda Islamiyah. Izin bertanya. Tadi kan jika seorang santri itu keluar, contoh ke kamar mandi, harusnya tidak boleh kita itu menempati tempat santri tadi. Lalu bagaimana jika disuruh oleh guru untuk diisi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bisa dibantu. Kurang jelas ya, Iza ya. Coba yang keras suaranya itu dideketin itunya, mic-nya. Dan tenang ya, nggak usah buru-buru. Tadi kan jika seorang santri itu keluar, contoh ke kamar mandi, harusnya tidak boleh kita itu menempati tempat santri tadi. Lalu bagaimana jika disuruh oleh guru untuk diisi? Aduh, ini coba dibantu. Petugas dibantu. Atau ada yang suaranya lebih kencang coba. Atau coba sini nantinya. Tulisannya sini. Hah? Kenapa? Aisyah, sini. Bawa sini. Hah? Gak ada. Kemana? Ayo tuh sini. Tuh kalau enggak ini, sini. Mas Abi harus ini. Oh gitu ya. Jadi pertanyaan jika seorang santri keluar, apa sih CO ini? Ke kamar mandi, harusnya tidak boleh kita itu menempati tempat santri tersebut ya. Lalu bagaimana jika disuruh oleh guru untuk diisi? Ini maksud CO apa nih CO? Hah? Hah? Oh contoh. Bahasa milenial kayak gini ya. Ya. Jadi bagaimana tadi kan dalam konteks giliran ya, atau tadi kita sudah duduk di sini kemudian kita keluar dulu kamar mandi. Tapi ternyata misalnya guru menyuruh kita menempati tempat teman kita tadi gitu ya. Nah kalau memang seperti itu tadi kan sudah disinggung juga, kalau memang guru menyuruh kita, ya tentu guru lebih layak untuk ditaati. Tetapi juga seharusnya guru juga bijak. Artinya guru akan meminta kerelaan. Kecuali misalnya gini, ini teman kitanya ini keluar
lama banget itu ya, sampai 1 jam di kamar mandi, nggak balik-balik lagi. Nah, tapi kalau sebentar ya harusnya guru juga bijak. Ya, artinya kalau memang ternyata juga guru menyuruh kita menempati tempat teman kita, ya itu lebih layak untuk ditaati. Ya, jadi intinya selama guru tidak memerintahkan kita maksiat, nggak apa-apa gitu ya. Tapi insya Allah guru juga akan bijak. Guru tidak akan kemudian bersikap tidak adil, ya. Atau guru ketika nyuruh kita insya Allah itu akan memikirkan aspek kemaslahatan, ya, tidak akan merugikan orang lain. Jadi begitu ya. Jadi intinya perintah guru itu lebih layak untuk diikuti, gitu ya. Yang lain Dari Ikhwan dari Ikhwan nggak ada? ada. Apa? Gimana? Sok, enggak? Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karim, saya salah satu santri putra dan Darun Nahdah. Izin bertanya, Abi. Eh, kan apa boleh nggak kita memotivasi seseorang itu atau teman kita itu tentang menuntut ilmu misalnya, tapi kitanya itu juga apa ya, juga sedang sedang moodnya itu kurang bagus. Misalnya nih misalnya kita lagi duduk terus ada teman datangin kita curhat curhat misalnya kayak tentang tidak betah atau gimana gitu. Nah itu kira-kira apakah kita kira-kira apa yang lebih baik kita lakukan, apakah kita bilang sejujurnya kita juga uh, juga sama dengan dia atau lebih baik kita motivasi saja gitu, Bi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Teman kita lagi malas belajar, ya minta motivasi. Kita sendiri malas juga gitu ya, sama-sama malas. Ya, intinya gini ya. Jadi apa istilahnya, kondisi kita yang sedang malas ya belajar atau tidak mood tadi tidak harus menghalangi kita untuk tidak memberikan nasihat kepada teman kita yang juga malas. Karena boleh jadi justru dengan itu kita sebetulnya juga memotivasi diri kita sendiri. Ya. Atau kita sama-sama mungkin datang kepada siapa? Guru kita. Atau datang ke teman kita yang memang dia ini tidak pernah dihinggapi rasa malas. Ya. Jadi kalau kita pun merasa sama dengan teman kita yang lagi malas, ya datang aja kepada guru kita, misalnya minta dinasehati, minta dimotivasi, atau datang kepada teman kita yang tadi istiqomah dalam belajarnya, tidak pernah kemudian dia malas. Ya. Tapi juga tidak dilarang kita memotivasi teman kita juga, di samping motivasi diri sendiri. Ya, justru dengan kita memberikan motivasi, kita juga kan paling tidak malu juga gitu kan. Masa teman saya disuruh rajin belajar, saya sendiri yang berikan motivasi tidak rajin belajar gitu ya. Ya jadi intinya justru di sini pentingnya kita saling tawas bihaq wa sobisop, walaupun kita sedang terpuruk, walaupun kita sedang tidak mood, itu tidak boleh menghalangi kita untuk saling kita mengingatkan, saling menasihati. Ya, kira-kira begitu ya. Dan yang pasti perlu dicari tahu kenapa kita tidak mood. Ingat ya, ketika kita banyak melalaikan waktu, kita bermalas-malasan,
akan banyak waktu yang kita sia-siakan dan kita akan banyak ketinggalan sama teman kita. Ya, sayang gitu. Kalau kita banyak ketinggalan nanti suatu saat kita jadi malu. Kalau sudah malu kita akhirnya tidak betah belajar, ya. Malu sama teman kita. Kita merasa kadang-kadang ingin pindah saja gitu. Nah, jadi jangan sampai. Intinya tadi pelihara semangat kita, giroh kita, ya dengan kita bergaul dengan orang-orang yang semangat. Ya, kita minta nasihat kepada guru, kepada orang tua. Kalian suka ada kesempatan untuk telepon misalnya, ya. Nah ini intinya malas mungkin suatu waktu sekali-sekali oke lah, tapi jangan sampai keterusan. Karena malas itu dari mana? Dari setan. Kita harus perangi rasa malas itu. Ya. Kata Nabi, kata Allah kan setan itu innahu lakum maduwwum mubin. Setan itu musuh nyata kita, maka jangan dituruti. Harus diperangi. Gitu ya. Baik, itu yang bisa Abi sampaikan, saya kira cukup. Ya, Abi kira cukup pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada siang hari ini atau pada kesempatan ini ya ada manfaatnya. Dan yang penting tadi manfaat itu adalah akan dirasakan ketika diamalkan gitu ya. Jadi tidak bosan-bosannya Abi menyampaikan, mengingatkan kalian agar bukan sekedar dihafal, bukan sekedar ditulis, ilmu itu harus diamalkan. Itulah keberkahan dari ilmu ya. Demikian kita kembalikan pada host dari Abi sekian ya. Tutup dengan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang telah menjawab seluruh pertanyaan. Sebelum acara kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Insya Allah doa akan dipimpin oleh Akhuna Muhammad Zulfikri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa tawbatan maqbulah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal af'alil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rasyidatan 'ala minhajin nubuwah tu'idhu bil islam wa halawati dhulmil kufar wa halah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala wa qatal mu'minin. Allahumma asturna bisatrikal jamil wa akhrijna minad dunya muslimin. Allahumma asturna bisatrikal jamil wa akhrijna minad dunya muslimin. Allahumma asturna bisatrikal jamil wa akhrijna minad dunya muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhuna Fikri yang telah membacakan doa. Semoga doa yang kita panjatkan pada siang hari ini segera Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya berakhirlah sudah perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami memohon maaf jika dalam pembawaan acara masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.